Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Pertama-tama saya ucapkan Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Ada sukacita pagi hari ini? Amin. Ada? Beri senyuman buat kiri kanan kita dong. Salam, katakan selamat hari Minggu. Selamat hari Pentakosta. Karena ini adalah hari ke-10, di mana ini adalah hari pencurahan Roh Kudus. Amin. Jadi kita bersyukur kita ada pada saat ini karena penyertaan Roh Kudus terus ada dalam kehidupan kita. Amin. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kasih-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat karya-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Cinta kasih-Mu yang tak pernah berhenti. Engkau begitu mengasihi kami, Engkau begitu menyertai sepanjang kehidupan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, Bapa. Pagi ini Bapa, dengan kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah Engkau, kami mau semakin dekat dengan Engkau. Kami menyerahkan hidup kami dipakai bagi kemuliaan nama Bapa. Tuhan, pimpin kami Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini daripada awal, pertengahan hingga pada akhirnya di dalam nama Yesus. Segala kuasa roh jahat yang coba mengintimidasi ibadah ini kami mau tolak, kami singkirkan di dalam nama Yesus. Biar kiranya Roh-Mu yang bekerja dalam kehidupan kami, yang bekerja dalam ibadah kami pada pagi hari ini Bapa. Tuhan pimpin hamba-Mu, Tuhan pimpin pemain musik, Tuhan pimpin jemaat-jemaat yang hadir pada pagi hari ini. Kami berserah di hadapan-Mu, kami mulai, kami habiskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan Amin. Mari kita angkat satu pujian yang berkata bahwa Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Amin. Roh Kudus
Biarlah kami dipakai untuk memuliakan nama
Transformasi terjadi Tuhan. Mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalilah di tempat ini, mengalilah Roh Kudus, pulihkan, mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalilah di tempat ini, mengalilah Roh Kudus. Lebih lagi saya undang semua bangkit berdiri, katakan mengalilah kuasa Roh Kudus, mengalilah di tempat ini, mengalilah Roh Kudus, pulihkan, mempermuliakan Engkau, melompat bergilang, meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, siap untuk memuji Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada kemuliaan Tuhan di tempat ini, amin. Kita melihat bahwa ada pelangi pagi-pagi hari ini karena Tuhan hadir di tempat ini. Sebab itu kita mengatakan bahwa sungguh nyata kasih Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Haleluya. Tuhan baik dalam kehidupan kita. Tuhan begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Kita mengatakan seindahnya pelangi, secerahnya, seterangnya mentari. Namun kau yang terindah.
Yesus kekasih hati kita. Yesus kekasih hati. Amin. Amin. Glory,
Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan karena pimpinan Roh Kudus, kita bisa ada saat ini, kita bisa kuat, kita bisa melewati hari-hari kita, melewati badai, malapetaka, bencana, apapun permasalahan dalam kehidupan yang kita lalui, pergumulan, pencobaan, apapun masalah yang kita hadapi, kita kuat sebagai satu keluarga di dalam Tuhan. Karena kekuatan Roh Kudus ada dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah firman yang kita dengarkan menjadi kekuatan, pedoman dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Siapkan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Oh Tuhan, jiwaku tenang, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Lebih lembut, sama-sama katakan Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalam. Oh Tuhan, jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Kubuka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di alammu menyembah. Kubuka hati untuk jamahanmu.
Sehingga kebenaran yang kami dengar betul-betul menjadi rema, menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami butuh firman dan kami butuh Roh Kudus untuk senantiasa mengajar kami, memberikan kami pengertian demi pengertian, sehingga iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang semua siap mendengarkan firman bersama-sama katakan amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa ya. Semua bisa dilewati, semua bisa diatasi karena Tuhan Yesus menyertai kita. Ya, khususnya Roh Kudus menyertai selama-lamanya. Ya, puji Tuhan. Hari ini kita bersyukur kita boleh merayakan hari raya apa namanya? Pentakosta. Ya, Pentakosta. Berarti itu adalah 10 hari setelah Yesus naik ke surga. Jadi waktu Yesus naik ke surga, Yesus menjanjikan bahwa aku akan mengutus penolong yang lain, yaitu Roh Kudus yang akan tinggal dan akan menyertai kita selama-lamanya. Dan Roh Kudus 2000 tahun yang lalu sudah dicurahkan, sudah turun ke bumi, sehingga kita hari ini memperingati merayakan hari turunnya Roh Kudus. Amin. Dan Roh Kudus adalah pribadi yang luar biasa yang akan memimpin setiap kehidupan kita sampai selama-lamanya. Oke, hari ini tema khotbah saya adalah keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Saya ulangi, temanya adalah keluarga yang dipimpin Roh Kudus. Mari kita akan baca ayat di dalam Efesus pasal yang kelima. Efesus pasal yang kelima ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-21. Karena ayatnya singkat sedikit, kita baca bersama-sama ya. Dari ayat 17 sampai dengan ayat 21. Kita baca pelan-pelan aja. Jangan kayak dikejar-kejar musuh gitu ya. Belanda masih jauh ya. Jadi kita baca dengan perlahan, kita mengerti supaya firman Tuhan sungguh-sungguh kita pahami lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Oke, 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan.
Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Bapak Ibu jemaat, jika kita membaca, kita melihat, mendengar, baik itu lewat berita, baik itu lewat media sosial, baik itu lewat cerita-cerita di lingkungan sekitar kita, ya, kalau kita dengar semua hal itu, sebenarnya dunia ini sedang mengalami krisis, dan krisis yang terbesar yang sedang terjadi dalam masyarakat di Indonesia dan di seluruh dunia. Ini adalah bukan hanya krisis tentang ekonomi, bukan soal krisis tentang politik, tapi krisis yang sedang dialami di kehidupan nyata kita hari ini adalah krisis keluarga. Jujur, kalau kita mau melihat, saya pernah lewat sebuah rumahnya mewah, indah, dari luar udah kelihatan mewah dan indah. Dan waktu lewat, ada sayup-sayup terdengar bunyi piano. Jadi tuan rumah itu memainkan piano. Waktu dia mainkan piano, kedengaran. Kan orang kalau main piano itu kan menjelaskan isi hatinya. Jadi waktu dia main, waduh, nadanya itu enak sih, tapi gambaran dari hatinya. Jadi permainan piano itu menjelaskan tentang hatinya yang sedang bersedih, sedang sulit, sedang galau. Jadi dari permainan musik ini saya bisa dengar, wah, ini hatinya nih sedang ada masalah. Padahal saya lihat, rumahnya gede, tempat tinggalnya mewah, tapi ternyata di dalamnya tidak menunjukkan sebuah kebahagiaan yang seharusnya dimiliki oleh orang yang memiliki tempat tinggal yang mewah. Jadi di situ terlihat sebuah hati yang kosong. Sekalipun rumah itu megah dengan peralatan-peralatan yang terisi penuh dengan barang-barang yang mahal, tetapi orang dalam rumah itu memiliki hati yang kosong. Dan ada banyak keluarga yang lengkap. Lengkap itu berarti ada apa? Bapak, ibu, anak, ya, lengkap. Tapi hubungan dalam keluarga yang lengkap itu ada banyak yang hancur. Ada banyak hubungan-hubungan yang tidak rohani, penuh dengan bahkan misalnya anak satu dengan yang lain saling bersaing, saling mencari perhatian, dan semua hal-hal yang bukan menunjukkan sifat-sifat sebagai anak-anak Allah. Dan juga kita bisa melihat ada juga orang tua yang kehilangan arah, hidupnya kacau, dia sedang mencari identitas diri, dan itu berpengaruh, berdampak kepada anak-anak dan lingkungan keluarganya. Ada anak-anak yang terhilang di tengah dunia. Mereka mencari perkara-perkara di luar rumah, karena rumah bagi mereka adalah tempat yang paling menakutkan. Karena di situ banyak terjadi piring terbang dan sabuk terbang, ya. Banyak peristiwa-peristiwa yang menyakitkan di dalam rumah, sehingga anak-anak pergi karena mereka merasa lebih tenang, lebih aman, lebih damai di luar rumah
daripada di dalam rumahnya sendiri. Dan ada banyak rumah tangga yang penuh dengan ketegangan demi ketegangan. Karena suami, istri, anak semuanya sibuk. Tidak pernah bertemu, tidak pernah berjumpa, hanya berjumpa pada waktu makan, itu pun juga hanya singkat, kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Dan banyak hal yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dan itu juga terjadi dalam kehidupan keluarga Kristen, yaitu krisis dalam keluarga. Makanya kalau kita lihat zaman sekarang ini ada yang disebut, orang sih sebut ya zaman generasi Z ini, ya bagi dunia itu disebut generasi strawberry. Tapi saya percaya di dalam Tuhan generasi Z itu di dalam Kristus ya, bukan jadi generasi strawberry. Amin. Tapi sebenarnya kenapa generasi itu menjadi generasi yang lemah? Tentunya yang harus bertanggung jawab adalah orang tua. Supaya mendidik anaknya menjadi pribadi yang tangguh, mentalnya kuat, bisa menghadapi masalah dengan sikap kemandirian. Dan itu membutuhkan kekuatan yang daripada Tuhan. Jadi sebenarnya mengapa banyak hal keluarga-keluarga, bahkan keluarga Kristen juga terjadi sebuah krisis? Karena banyak keluarga orang percaya, mereka mulai berjalan tanpa pimpinan dari Roh Kudus. Tuhan sudah mengutus Roh Kudus. Bahkan Yesus minta kepada Bapa dalam Yohanes pasal 14. Dia katakan, aku akan minta kepada Bapa supaya Bapa mengirim atau mengutus Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini kan pribadi ketiga dari Allah, ya, Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus sudah selesai pekerjaannya di bumi, dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita, pergi naik ke surga menyediakan tempat bagi kita. Yesus sudah selesai pekerjaannya di bumi, dan dia mengutus Roh Kudus supaya kita orang percaya tidak menjadi yatim piatu. Roh yatim piatu ini sedang melanda keluarga-keluarga Kristen. Yatim piatu artinya apa? Roh kesepian, roh kesendirian, merasa hidupnya sendiri, tidak ada teman. Tapi Tuhan berkata, aku akan mengirim penolong yang sejati, penolong yang lain. Amin. Penghibur yang sejati, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai kita. Dan saya mau sebut Roh Kudus itu adalah anugerah terbesar dari Allah bagi orang-orang percaya. Itu anugerah. Dan jangan pernah sia-siakan pribadi yang luar biasa ini, yang menyertai kita. Minggu lalu saya sudah tanya, apakah kita mau memiliki hubungan yang semakin akrab dengan Roh Kudus? Sudah praktik belum Bapak Ibu jemaat? Bilang kepada Roh Kudus, Roh Kudus, aku rindu Engkau. Roh Kudus, pimpin langkahku. Roh Kudus, penuhi aku. Aku tidak bisa berjalan sendiri tanpa bimbingan Roh Kudus. Karena firman Tuhan berkata bahwa di akhir zaman ini hanya ada dua. Kita mau mengikuti keinginan daging atau kita mengikuti keinginan roh. Cuma ada dua. Kalau kita tidak mengikuti keinginan Roh Kudus, berarti kita sedang mengikuti keinginan daging. Dan keinginan daging itu ujung-ujungnya adalah kebinasaan kekal. Tapi kalau kita mau mengikuti keinginan roh, kita dapat menaklukkan keinginan-keinginan berdosa, keinginan-keinginan daging, maka kita akan menjadi orang-orang yang akan menghasilkan buah roh. Jadi kita akan lihat hasilnya, apakah kita bersekutu akrab dengan Roh Kudus, hasilnya apakah kita menghasilkan buah roh, atau kita malah semakin jauh daripada Tuhan. Kalau kita semakin jauh, berarti kita sedang mengikuti keinginan daging. Jadi
mulai hari ini mari kita mau untuk memiliki persekutuan dipimpin oleh Roh Kudus. Kita mau sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Karena keluarga di zaman sekarang ini banyak orang pinter bagaimana mencari uang, ya, banyak ya, pinter. Tapi bagaimana kita mengejar dan mencari wajah Tuhan, itu juga hal yang penting. Amin. Kita harus bawa seluruh keluarga untuk sungguh-sungguh mencari wajah Tuhan. Bukan sekedar pintar untuk memperoleh kekayaan. Tuhan berikan anugerah kepada setiap orang Kristen, orang percaya, untuk diberkati. Tapi yang lebih penting, terutama jangan pernah dilupakan, adalah sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat ada sebuah kebutuhan yang sangat penting di tengah krisis keluarga yang sedang terjadi di sekitar kita, yaitu bagaimana kita membangun hidup yang memiliki persekutuan yang dipimpin oleh Roh Kudus. Saya mau sampaikan bahwa kalau kita punya Roh Kudus, ini nggak bisa dibayar dengan kekayaan apapun. Saya terus terang kemarin pimpin KKR, ya. Sebelum KKR tentunya saya persiapan. Namanya kan KKR. Kalau sampai nggak terjadi apa-apa nih, biar gimana pun nggak, pasti bukan karena kuat dan gagah saya, tapi minimal dari diri saya persiapan. Saya doa, Tuhan Roh Kudus, ini bicara temanya kuasa Roh Kudus. Tuhan, saya mau menyambut kehadiran dalam ibadah. Puji Tuhan, ibadah berjalan baik, lawatan Roh Kudus terjadi, kuasa Tuhan dinyatakan sangat luar biasa. Nggak perlu tumpang tangan, ada yang perlu saya tumpang tangan, tapi yang tidak ditumpangin tangan pun juga dilawat oleh Roh Kudus. Luar biasa pekerjaan Roh Kudus. Dan Bapak Ibu jemaat tahu kan, bukan saja orang yang hadir itu diberkati oleh Tuhan, tapi saya pun yang menyampaikan firman Tuhan, yang berkhotbah, diberkati oleh Tuhan. Saya langsung bilang, wow, luar biasa Tuhan. Sekarang saya mau Tuhan lebih dekat lagi, lebih akrab lagi dengan Roh Kudus. Karena kebutuhan kita terbesar adalah Tuhan. Amin. Dan Tuhan sudah berikan Roh Kudus untuk menyertai kita. Untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah dimulai dengan minta dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagaimana kita minta dipimpin oleh Roh Kudus kalau kita tidak dipenuhi? Dipenuhi artinya dikendalikan. Amin. Dikuasai seluruh hidup kita oleh Roh Kudus. Barulah kita akan belajar untuk dipimpin hari demi hari, keputusan demi keputusan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Oke, kita lihat slide-nya. Slide-nya, ya, sesuai yang kita baca tadi, kita mendapatkan prinsip bahwa orang atau keluarga yang penuh dengan Roh Kudus memiliki ciri-ciri berikut. Yang pertama, ciri-ciri orang yang dipenuhi. Ya, setelah dipenuhi tentunya akan dipimpin. Yang pertama adalah mengerti kehendak Allah. Mari kita lihat. Roh Kudus menyadarkan kita akan pentingnya memahami kehendak Allah. Tentu juga bagaimana cara kita mengetahuinya. Jadi gak cuma paham kehendak Allah, tapi cara untuk mengetahui kehendak Tuhan itu. Maksudnya begini, kalau kita sudah tahu kehendak Allah, kita paham kehendak Allah, kita harus melakukan kehendak Allah. Gak cuma tahu, gak cuma mengerti, gak cuma paham, lakukan kehendak Allah. Supaya apa? Supaya kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Karena firman Tuhan di dalam ayat yang kita baca tadi dikatakan, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi kalau orang yang gak mengerti kehendak Allah, sebenarnya hidupnya adalah, firman Tuhan katakan, bukan saya ya, firman Tuhan katakan adalah orang yang bodoh. Tapi
kalau kita menjadi orang yang berhikmat, kita orang yang beriman, kita tahu kehendak Allah. Karena kalau kita tidak tahu kehendak Allah, kita akan tersesat. Tapi waktu kita tahu kehendak Allah, kita akan jalani hidup yang penuh dengan kemenangan dan sukacita. Ya, jadi di sini Roh Kudus yang akan membuat kita mengerti, menyadarkan kita tentang kehendak Allah. Nah, jika kita tidak mengerti kehendak Allah, maka kita disebut tadi bodoh. Makanya dikatakan dalam ayat ini, usahakanlah. Kalau usahakan berarti ada sebuah effort yang lebih untuk pengen tahu kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah bagi hidup saya? Apa sih kehendak Allah bagi orang percaya? Apa sih kehendak Allah bagi keluarga? Apa sih kehendak Allah bagi anak-anak atau mungkin orang kita sebagai suami, sebagai istri? Kita harus tahu kehendak Allah. Kalau nggak kita, saya katakan tadi, tersesat dalam kehidupan yang penuh dengan macam-macam godaan dan cobaan. Nah, sekarang apa saja kehendak Allah yang perlu kita mengerti sebagai keluarga orang percaya? Ya, yang pertama ada dua aja, saya berikan dua aja. Yang pertama, kehendak Allah adalah mengasihi Tuhan di atas segala-galanya. Mari kita lihat Ulangan 6 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Ulangan 6 ayat 5 sampai 7 dikatakan gini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Terus, apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Harus perhatikan, sungguh-sungguh memperhatikan, menyimak. Terus ayat 7, haruslah engkau mengajarkannya. Setelah memperhatikan, menyimak, mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Berarti ada apa? Diulang-ulang, repetisi. Makanya firman, kebenaran itu harus diulang-ulang kita dengar. Karena kalau nggak diulang-ulang, kadang-kadang kita lupa. Dan demikian juga dalam mengajarkan, dalam mendidik, kita harus berulang-ulang mengajarkannya kepada anak-anak dan membicarakannya. Apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, lagi tidur-tiduran, lagi udah mau bobo gitu ya, ingetin lagi, ingetin firman, ingetin kebenaran. Dan apabila engkau bangun, baru bangun, tidur, udah berdoa belum? Ya kan? Jadi sebelum tidur, jangan lupa, sebelum tidur berdoa. Terus sudah baca firman belum? Ya, misalnya seperti itu. Sudah memuji Tuhan belum? Terus, udah ya sampai ayat ke-7 ya. Jadi berulang-ulang ajarkan anak-anak itu. Ini yang Tuhan mau supaya kita mengasihi Tuhan. Hiduplah dalam kasih yang semakin dalam kepada Tuhan dari hari ke hari. Jadi bukan sekedar kegiatan beragama. Ya, enggak cukup. Saya katakan enggak cukup sebenarnya kita hanya datang ke gereja setiap minggu, enggak cukup. Tapi hari demi hari kita harus mengisi hidup kita dengan mengasihi Tuhan. Ya, karena perintah dari 10 hukum Taurat disederhanakan, menyimpulkan adalah hanya 2. Kasihi Tuhan dan kasihi sesama. 2 itu. Kalau kamu sudah melakukan hal itu, kamu sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Ya. Jadi di sini itu dimulainya dari mana untuk mengasihi? Tentunya dari kita sebagai orang dewasa, orang tua. Didik, ajar anak-anak kita untuk mengasihi Tuhan, untuk jangan lupakan Tuhan, jangan lupakan kebaikan-kebaikan. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apapun. Kita butuh Tuhan. Ya, oke. Yang kedua adalah yang perlu kita ajarkan setelah mengasihi Tuhan adalah hidup takut akan Tuhan.
Mari kita lihat ayatnya. Amsal 1 ayat 7. Amsal 1 ayat 7, firman Tuhan berkata begini. Takutlah akan Tuhan, karena takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Karena di dalam takut akan Tuhan ada hikmah. Dalam takut akan Tuhan ada didikan. Kalau orang bodoh, dia menghina hikmat dan didikan karena dia tidak hidup takut akan Tuhan. Karena segala pengetahuan yang ada, yang kita perlukan di dunia ini, dimulai dengan hidup takut akan Tuhan. Ajarkan anak-anak kita hidup takut akan Tuhan. Jadi hidup takut akan Tuhan itu bukan berarti takut dihukum ya. Kita kasih tahu anak-anak kita, jangan bandel ya. Kalau kamu bandel nanti dihukum, nanti Tuhan marah. Kalau udah Tuhan marah, wah itu kayaknya ditakut-takuti. Jadi kita takut akan Tuhan karena takut dihukum. Ini bukan bicara soal takut dihukum, tapi takut akan Tuhan yaitu hidup yang penuh dengan rasa hormat, hidup dengan rasa tunduk kepada Tuhan, ya, dan kekuatannya di dalam segala keputusan-keputusan dalam keluarga. Kita butuh itu, takut akan Tuhan. Ajarkan tentang takut akan Tuhan. Kalau enggak, terbiasa dari kecil. Kalau sudah terbiasa dari kecil tidak takut akan Tuhan, segala sesuatu akan dianggap boleh dan biasa. Aman-aman aja kok. Tapi kalau kita diajarkan takut akan Tuhan, ini enggak boleh ya. Kita harus hidup dalam kebenaran, maka kita akan hidup menyenangkan Tuhan dan hikmat Tuhan akan turun atas hidup. Kita nggak akan pernah rugi. Kita akan lihat anak-anak kita diberkati Tuhan. Kita akan lihat anak-anak kita menjadi anak-anak yang sopan, yang baik, yang punya attitude, ya. Karena kenapa? Karena mengajarkan kuncinya takut Tuhan, permulaan dari segala pengetahuan. Jadi setelah kita mengerti, memahami, kita diberi kekuatan untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau kita tahu, maka kita akan melakukan. Jadi nggak cuma tahu ya, nggak cuma paham, nggak cuma mengerti, terus melakukannya nggak pernah. Jangan, rugi kita ya. Mengerti dan melakukan kehendak Tuhan. Oke, yang kedua adalah memuliakan Tuhan. Nah, di dalam ayat yang kita baca memuliakan Tuhan ini, kita lihat di dalam ayat yang ke-19. Coba kita lihat dalam ayat Efesus 5 ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini artinya apa? Artinya poin kedua, bisa dilihat slide-nya, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Saya baca lagi ya. Keluarga yang dipimpin Roh Kudus akan memprioritaskan nama Tuhan dimuliakan melalui hidup mereka. Ya, mereka akan memuliakan Tuhan dalam hidup mereka. Jadi memuliakan Tuhan ini bukan mempermalukan nama Tuhan. Ya, kebalikan. Banyak kali kita mempermalukan nama Tuhan. Kita bukan memuliakan Tuhan, tapi kita menjadi batu sandungan bagi orang lain. Apalagi kalau orang Kristen, orang percaya. Kan ini orang percaya ini kan jadi sorotan hidupnya kan. Nah, kalau orang percaya bertindak yang aneh-aneh, yang gak benar, jadi sorotan. Langsung dibilang, kok bisa ya? Bisa. Kenapa? Nah, kita sebagai orang percaya harus hidup mempermuliakan nama Tuhan. Jangan hidup kita jadi batu sandungan. Ya, mentang-mentang kita bilang, wah, Tuhan menyertai saya, Tuhan beserta dengan saya, maka yang salah pun kita terobos. Kita bilang Tuhan menyertai. Ya, nggak bisa. Ya, kita harus memuliakan nama Tuhan. Makanya firman Tuhan, biarlah terangmu bercahaya di tengah kegelapan, supaya Bapakmu dipermuliakan
melalui hidup kita, melalui perbuatan-perbuatan baik kita. Nah, di dalam Efesus 3 ayat 23, Efesus 3 ayat 23 berkata demikian. Dalam segala aspek hidup kita harus mempermuliakan Tuhan. Apa contoh mempermuliakan Tuhan? Efesus 3 ayat 23, firman Tuhan berkata, mungkin ada yang hafal ayatnya, ada yang jadi ayat emas. Apa yang kamu perbuat, perbuatlah kemudian Iya. kepada aku. Efesus 3 ayat 23. Betul itu. Sayang saya nggak bisa kasih hadiah. Oke, Efesus 3 ayat 23. Firman Tuhan berkata, tidak ada? Oke. Saya baca dulu ya. Saya sudah ini. Kolose 3 ayat 23, sorry. Kolose 3 ayat 23. Mohon maaf ya. Namanya juga pendeta juga manusia gitu ya. Bukan rocker juga manusia ya. Ayat 23, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati. Untuk siapa? Untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini loh memuliakan Tuhan. Apapun profesi, apapun pekerjaan, apapun yang kau kerjakan, lakukan itu yang terbaik. Dalam pelayanan, dalam segala hal, lakukan yang terbaik. Karena kita melakukannya bukan untuk manusia, bukan untuk bos, bukan untuk atasan kita, bukan untuk guru. Karena kan ada misalnya guru killer gitu ya. Kalau ketemu guru killer kita udah takut nih. Wah, lebih baik kita baik-baik aja sama guru. Kalau guru killer kita nilainya dibikin nggak lulus, repot. Nah, jadi lakukan bukan untuk manusia, tapi untuk Tuhan. Ada perbedaan orang percaya dengan orang yang tidak percaya, dengan orang dunia. Jangan akhirnya orang lain menilai, wah sama aja orang percaya sama orang dunia. Karena orang percaya menjalani hidup seperti orang dunia. Lakukan dengan segenap hati. Segenap hati berarti bagaimana? Sungguh-sungguh, nggak asal-asalan, nggak sekedar, nggak ala kadarnya, nggak. Bekerja pun harus sungguh-sungguh, memberikan yang terbaik. Sikap kita, attitude kita menghargai pemimpin, menghargai atasan, sopan, itu perlu sebagai anak-anak Tuhan. Maka peninggian itu datangnya daripada Tuhan. Amin. Kita melakukan bagian kita yang terbaik, orang akan menilai kita dan menganggap kita, wah ini jenis yang langka, yang perlu dipelihara. Artinya apa? Ini sulit nih dapetin orang yang seperti ini. Dari 1 banding 10.000, orang ini doang nih yang setia, yang tekun, yang rajin, yang memberikan yang terbaik dalam segala hal. Wah, dicari. Nilai kita menjadi nilai yang tinggi di hadapan orang. Makanya sebenarnya para pengusaha itu mencari pegawai-pegawai yang bisa disebut sebagai aset yang berharga. Aset itu bukan cuma barang, aset itu adalah orang. Kalau orang udah menjadi aset bagi perusahaannya, wah ini nilainya tinggi. Kalau misalnya dia nggak dikasih, misalnya nih nggak dikasih gaji yang layak, dia minta gaji naik misalnya, dia sebagai aset bagi perusahaan dinaikin gajinya. Kalau nggak bisa ya udah dia pindah ke server yang lain misalnya gitu ya, ke tempat yang lain terima karena dia lihat wah ini nilainya, harganya nih mahal ya, pengetahuannya, pengalamannya, hikmatnya, begitu ya. Jadi lakukan yang terbaik dari hal-hal yang kecil. Karena kebiasaan dari yang kecil akan melakukan hal-hal yang lebih besar. Buat percayakan hal-hal yang besar. Mulai dari hal yang kecil, gak bisa langsung kita jadi besar kalau gak mulai setia dari melakukan hal-hal yang kecil. Oke. Jadi di sini ya. Terus firman Tuhan di dalam yang kita baca ini adalah memuji-muji Tuhan. Memuliakan Tuhan itu memuji-muji Tuhan. Siapa di sini yang kalau sedang sambil masak, putar lagu rohani, nyanyi-nyanyi, ya di situ kita memuji Tuhan, kita sedang memuliakan Tuhan.
Kemudian apalagi memuliakan Tuhan itu berterima kasih pada Tuhan. Jangan seperti kisah daripada 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Tuhan. Semuanya sembuh gak? Sembuh semuanya, 10-10-nya sembuh dari penyakit kusta. Tapi yang kembali kepada Tuhan berapa? 1. Terus Tuhan tanya, loh, kemana yang 9? Yang 9 itu udah lupa. Udah terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, lupa sama Tuhan. Tapi kita mau menjadi orang yang satu itu. Amin. Berterima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa pertolongan Tuhan yang ajaib atas hidup kita. Oke? Nah, jadi memuliakan Tuhan berarti menggunakan pikiran, ucapan, dan seluruh tingkah laku kita untuk kesenangan Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Itu penting. Ya, hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Yang ketiga adalah mengucap syukur. Jadi orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, hidupnya yang ketiga adalah mengucap syukur. Dalam ayat yang ke-20 firman Tuhan katakan, coba saya baca sedikit lagi, Efesus 5 tadi ayat yang ke-20. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Jadi mengucap syukur dalam segala sesuatu. Ya, slide-nya kita baca ya slide-nya. Keluarga menjadi tempat berlatih yang pertama bagi setiap orang yang ada di dalamnya untuk mengucap syukur. Jadi keluarga itu adalah tempat di mana kita berlatih untuk mengucap syukur, berterima kasih. Jadi di sini orang tua mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bersyukur, betul kan? Misalnya terima sesuatu yang perlu dilakukan, diingatkan adalah bersyukur kepada Tuhan. Terus setelah itu berterima kasih kepada yang memberi, betul kan? Misalnya nih ada keluarga datang, keluarga kita jauh-jauh datang dikasih, kita ajarkan kan anaknya tuh ucapin tuh terima kasih gitu kan kepada itu tante, om udah datang jauh-jauh. Nah itu kan mengajarkan ucap syukur, berterima kasih, dan itu menjadi sebuah kebiasaan yang baik mengucap syukur. Dan keluarga adalah tempatnya. Roh Kudus membantu keluarga bahwa mengucap syukur akan berdampak pada kekuatan rohani yang akan dimiliki setiap orang yang melakukannya. Amin. Jadi ucapan syukur ini punya kuasa. Waktu kita mengucap syukur, wah ini banyak pengalaman yang saya alami. Di tengah keadaan yang berat, yang sulit, yang saya cuma ingat Tuhan, aku mau mengucap syukur. Waktu mengucap syukur, mujizat Tuhan datang. Ya, pertolongan Tuhan datang. Karena ada kuasa dalam ucapan syukur. Orang dunia aja kan bilang, jangan ketemu dengan orang-orang yang pesimis, jangan ketemu dengan orang-orang yang negatif, ngomongnya cuma aduh sulit, berat misalnya gitu kan. Kalau cuma ketemu cuma begitu doang kan repot juga ya. Tapi bertemanlah dengan teman-teman yang positif, teman-teman yang memberikan nasihat, memberikan optimisme, memberikan semangat, motivasi, karena itu berdampak, berpengaruh. Jadi mengucap syukur ini bukan khusus, sebenarnya orang Kristen sudah tahu hal ini, tapi ini udah juga menjadi rahasia umum. Semua orang diajarkan untuk mengucap syukur. Nah kita sebagai anak-anak Tuhan, Tuhan tahu kebutuhan kita, Tuhan tahu permasalahan kita, seharusnya kita belajar terus bersyukur dalam segala hal. Amin. Ya, jadi bersyukurlah dalam segala hal. Tuhan ingin keluarga orang percaya tidak perlu untuk bersungut-sungut atau berkeluh kesah, ya, keluhan-keluhan, tapi penuhilah mulut kita dengan ucapan syukur. Ya, rumah tangga yang penuh dengan pujian, rumah tangga yang penuh dengan ucapan syukur di dalam rumahnya, maka rumah itu akan dipenuhi dengan atmosfer surgawi. Betul? Betul kan? Coba pasang lagu dari pagi, lagu-lagu rohani, nyanyian puji-pujian, ucapan syukur, maka rumah itu akan penuh dengan atmosfer surga.
Tapi kalau nggak penuh dengan pujian, pagi-pagi udah belum, aduh, wah misalnya gitu ya. Pagi-pagi udah, waduh, celaka 12 ya kan. Nah, celaka 12 atau bilang, wah apa namanya? Saya dulu istilahnya astaga naga. Ya, saya ingat. Astaga naga. Waduh, naga-naga yang dipanggil gitu ya. Nah, udah repot begitu kalau udah pagi-pagi udah banyak masalah gitu ya. Pasti yang terjadi ribut, keluh kesah dan segala hal. Ya, kita mulai untuk berkata positif, mengucap syukur, kita undang atmosfer surga atas rumah tangga kita. Oke, yang keempat, yang terakhir. Yang keempat adalah merendahkan hati. Di dalam ayat yang ke-21 firman Tuhan berkata begini, ayat 21, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Berarti saling merendahkan hati satu dengan yang lain. Slide-nya. Roh Kudus menolong setiap anggota keluarga kita untuk memiliki kerendahan hati di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Kata daripada merendahkan hati dalam bahasa Yunani adalah hupatosa, ya. Itu artinya menundukkan diri, kemudian merendahkan hati dan bersedia melayani dengan sukarela. Nah, rendah hati itu artinya melayani dengan sukarela, bukan dengan bersungut-sungut. Rendah hati beda dengan rendah diri ya. Rendah diri udah bilang memang saya tukang sapu dari pagi udah harus nyapu-nyapu. Nah itu namanya rendah diri, minta dikasihani. Tapi kalau kita rendah hati berarti kita melayani. Kita lihat ada yang perlu ditolong, kita ringan tangan, kita cepat tolong, kita cepat bantu. Itu namanya rendah hati. Nggak peduli kita siapa, tapi kita lihat nih orang perlu ditolong, kita segera menolong tanpa memikirkan posisi kita, profesi, jabatan kita. Ini yang dicari. Jadi artinya melayani dengan sukarela ini berarti aktif secara kerelaan, ya. Jadi bukan karena paksaan. Rela berarti aktif. Ya, orang yang rela berarti dia aktif, nggak pasif. Bukan juga dipaksa, tapi karena kesadaran mau mengasihi, melayani, memberi, menolong dan lain sebagainya. Nah, tanpa kerendahan hati tidak akan pernah, kalau nggak ada kerendahan hati nggak ada pengampunan, betul nggak? Kalau tanpa kerendahan hati tidak ada pengertian, nggak saling paham, nggak peduli. Misalnya mau lo mati kek, gue nggak peduli lah. Mau jadi apa, menderita sakit apapun, gue nggak peduli. Wah, itu namanya nggak rendah hati. Tapi orang yang rendah hati, dia pengertian, dia melakukan pelayanan, dia melayani, dan dia setia. Ini yang perlu diajarkan dalam keluarga, kesetiaan, pengampunan, dan itu butuh yang namanya kerendahan hati. Contohnya firman Tuhan berkata begini, suami menghormati istri, suami mendengarkan istri dengan apa? Ya boleh, tapi dengan ketulusan. Ya, kalau nggak tulus masih gini, istri kan namanya ya, perempuan kan katanya kuota bicaranya kan lebih banyak ya, hampir 3 kali lipat daripada suami ya. Jadi dengerin jangan cuma oh ya udah ini selesai kuota dihabisin ya udah ngomong aja, tapi saya asik nonton gitu ya. Ya ngomong sendiri biarinlah, bosen dengerin. Nah itu berarti nggak mendengarkan dengan tulus. Tapi kalau tulus kita perhatikan, oh ya mam jadi gini kita jawab, ada respon, ada empati, ada solusi. Nah itu adalah suami. Nah bagian istri adalah menghormati suaminya. Kemudian anak, yang harus dilakukan oleh anak menghormati orang tuanya. Jangan maaf nih, kurang ajar dengan orang tua, jangan. Karena kalau kita tidak menghormati, kita kurang ajar. Firman Tuhan katakan kita tak panjang umur di bumi. Amin. Hormatilah ayah dan ibu supaya panjang umur. Ya. Kemudian selanjutnya apa? Dari anak sudah kepada orang tua harus menghormati.
terus dari orang tua kepada anak misalnya. Kalaupun misalnya kita salah, kita mendidiknya terlalu keras, mungkin kan ya kadang-kadang kan udah emosi kan. Ini anak udah dibilangin dari tadi masih begitu aja, kita udah emosi, kita pukul. Pukulnya juga bukan pukul, biasanya kan pukul ada tempat-tempat yang aman untuk dipukul, tapi kita saking keselnya kita tampar bukan. Waduh, anaknya kan bisa kecewa ya, bisa dendam. Nah, waktu kita tahu kita salah, apa yang kita lakukan? Minta maaf. Kita peluk anak kita bilang, "Nak, maaf ya, tadi mama kebawa emosi." Nah, itu kan cepat pulih. Nah, itu berarti bicara soal kerendahan hati. Sekalipun orang tua, dia tahu ini jangan sampai membuat anak menyimpan sesuatu hal yang pahit. Ya peluk, dia minta maaf. Semua pasti beres. Di mana ada kerendahan hati, semuanya pasti aman. Amin. Mereka yang rendah hati menempatkan diri berada di bawah naungan kasih dan berkat daripada Allah. Amin. Karena firman Tuhan berkata gini, Mazmur 133 berkata, firmannya apa? Seperti minyak di kepala Harun yang kejanggut dan jubahnya kurus, seperti embun di bukit Hermon mengalir, seperti embun di bukit Hermon mengalir ke bukit Sion, betul kan? Berarti berkat itu, air itu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Jadi di tempat yang rendah itulah di situ tempat kumpulnya berkat. Amin. Air itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat bukit Sion rendah. Di mana ada kerendahan hati, berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Ya, ada kasih Tuhan dalam kerendahan hati. Jadi 4 hal ini kalau kita dipenuhi, kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita melakukan 4 ini dalam keluarga kita, saya percaya keluarga kita menjadi keluarga yang berdampak, keluarga yang menjadi terang, keluarga yang menjadi kesaksian sebagai keluarga orang percaya. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau berdoa, kita mau minta Roh Kudus memenuhi kita, kita minta Roh Kudus memulihkan hidup kita, kita minta Roh Kudus memulihkan keluarga-keluarga kita. Karena Tuhan mampu mengubah segala sesuatu yang sudah rusak, yang sulit bagi orang katakan ini tidak mungkin diubah. Tapi Tuhan mampu mengadakan mujizat. Kuasanya tidak terbatas. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa yang tanpa batas, yang unlimited. Dia mampu mengadakan mujizat, melakukan perkara-perkara yang supranatural. Karena dia adalah Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang berkuasa. Mari bawa kemustahilan, hal-hal yang mustahil itu kepada Tuhan. Apapun perkara, apapun bagian-bagian hidup, apapun bagian dari keluargamu yang bagi engkau ini terlalu sulit, ini tidak mungkin, ini tidak akan pernah mudah, Tuhan mampu mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, menjadi sesuatu yang mendatangkan mujizat yang luar biasa. Mari kita nyanyikan lagu ini dan izinkan kita semua berdoa dan izinkan Roh Kudus akan menolong dan membuka jalan bagi. Kita nyanyikan lagu ini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Ku mengasihimu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Katakan Roh Kudus, Ku hadir di sini. Kau hadir di sini. Amin. Kami percaya. Roh Kudus, Ku mengasihimu, sebab Kaulah Tuhan. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku.
masalah-masalah hatimu, hidupmu, keluargamu di hadapan Tuhan. Minta Roh Kudus ambil alih. Minta Roh Kudus bekerja memulihkan. Minta Roh Kudus untuk membukakan jalan. Kita tidak akan pernah mampu mengatasi masalah-masalah kita. Kita tidak pernah mampu untuk mengatasi pergumulan. Dan kita tidak memiliki jalan keluar untuk segala sesuatu. Tapi ada pribadi Roh Kudus, pribadi yang menolong, pribadi yang mengajarkan, pribadi yang membebaskan dan memulihkan, pribadi yang menjadi penghibur, yang setia, yang senantiasa menyertai hidup kita. Oleh sebab itu mari undang dia untuk bekerja mengatasi segala masalah-masalah. Undang dia dalam hatimu, dalam hidup, dan dia akan bekerja dari dalam hatimu, mengubah hidupmu menjadi hidup yang baru di dalam Tuhan. Dan hidupmu akan memuliakan nama Tuhan. Dan melalui hidup yang diubahkan oleh Roh Kudus, maka keluargamu akan dipulihkan. Kita akan melihat berkat-berkat Tuhan. Kita akan melihat anugerah kasih Tuhan dilimpahkan atas hidup kita, dilimpahkan atas kehidupan keluarga kita. Karena dia adalah pribadi yang siap menolong, yang siap membantu kita dimanapun, kapanpun. Waktu kau sendiri, waktu kau kesepian, dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari katakan sama-sama, ku buka hati. Oh, ku buka hati. Mari buka hatimu, serahkan hidupmu kepada Tuhan. Minta Roh Kudus, kami terima Engkau. Katakan Roh Kudus, kami terima. Yes, oh jamah Tuhan, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Ku buka hati, ku buka hati. Yes Lord, oh syakar, yes Lord. Kami menyembahmu Yesus, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Hati. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Sekali lagi katakan jamahlah kami, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Roh Kudus, Kau sudah bekerja dan berperkara dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Cek 1 2 1 2. Puji nama Tuhan, yang diberkati Tuhan, lambaikan tangannya, amin. Kita percaya Roh Kudus hadir dalam kehidupan kita, dan kita mau mengatakan bahwa Roh Allah ada dalam kehidupan kita, dan menyanyikan Roh Allah ada di jalan. Sambil kita memberikan persembahan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan, kita akan punya ini. Berdiri
memberikan, Tuhan memberkati sesuai dengan firman-Nya. Tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Dan saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan biar Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita. Tuhan, bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. bangsa kami, negeri kami. Amin. Dan kami rindu roh kehidupan itu melawat bangsa kami, Amin. membangkitkan bangsa kami. Yes. Kami tahu pemberitaan Injil tanpa kuasa Roh Kudus, maka itu tidak akan pernah berhasil. Tapi kami percaya jika Roh Kudus bekerja melalui pemberitaan Injil dan juga melalui doa-doa daripada umat Tuhan, maka negeri ini akan pulih, boleh melewati badai yang sedang terjadi di bangsa-bangsa. Oleh sebab itu Bapa, kami berdoa, kami memberkati negeri kami Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Dana sampai Pulau Rote. Perlindungan Tuhan ada atas Indonesia, dijauhkan dari segala bencana alam, dari segala hal-hal yang jahat yang daripada iblis. Kami tolak, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus membungkus negeri kami, membuat negeri ini senantiasa aman dan sejahtera, menjadi negeri yang makmur, yang diberkati oleh Tuhan. Kami memberkati akan Bapak Presiden, Bapak Prabowo, Wakil Presiden, Bapak Gibran Tuhan, dan seluruh staf jajaran pemerintahan dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah sampai tingkat yang terendah Bapak di RT dan RW. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, sehingga mereka menjadi pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan, yang dituntun oleh hikmat daripada Tuhan, sehingga bangsa ini menjadi bangsa yang sejahtera, menjadi bangsa yang maju, dan menjadi bangsa yang makmur. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan lakukan jauh lebih banyak, jauh daripada apa yang dapat kami pikirkan dan doakan, oleh karena Roh Kudus yang bekerja atas Indonesia. Terima kasih Bapak. Dan jika sebentar kami akan terima berkat yang daripada Tuhan, kami terima Tuhan dengan segala hal yang Tuhan telah sediakan dan siapkan bagi kami. Mari jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, arahkan hati, angkat tanganmu, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu
dan memberikan engkau damai sejahtera. Turunlah berkat sorgawi daripada Bapa di surga, dan kasih karunia, kasih setia, rahmat daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai engkau, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang akan memimpin, yang akan membimbing, menuntun engkau, membawa engkau kepada jalan-jalan kemenangan dan jalan-jalan kebenaran. Dan kita semua tidak akan kedapatan bercacat celah. Kita akan siap menyambut kedatangan Tuhan kedua kali, dan kita akan diangkat di awan-awan yang permai untuk tinggal bersama dengan Tuhan selama-lamanya. Semua kita yang sudah menerima berkat Tuhan bersama-sama katakan amin.